Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Para ikhwan muslimin mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah sore ini dalam keadaan terang ya, walaupun tadi hujan deras. Dan nampaknya ini sudah mulai musim penghujan, mulai sering hujan pagi, siang, sore ataupun malam. Bagi orang yang beriman, kita perbanyak doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini memberi manfaat. Itu ya, banyak doa. Kalau hujan situ, walaupun sedang di rumah baca doa. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang turun ini memberikan manfaat. Nah, nggak bisa bahasa Indonesia ya basa Jawa ya. Nggak bisa semuanya pakai hati, dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan hujannya bermanfaat itu. Dan jangan mencela hujan. Sebagian dari umat Islam itu suka mencela hujan. Contoh, pagi-pagi belum berangkat hujan, berangkat kerja ya, kemudian dia mencela hujan. Hujan kok pagi-pagi, hujannya nanti siang. Nah, ini namanya mencela. Siang hujan lagi, nembewe hujan meneh. Baru saja hujan ke hujan lagi, terus kayak gitu. Ini namanya mencela hujan ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Mencela yang menurunkan hujan. Yang menurunkan adalah Allah. Jadi kalau turun hujan kita mencela hujan, berarti mencela yang menurunkan hujan. Hati-hati. Lisan kita hati-hati di musim hujan. Pokoknya di tengah perjalanan kurang 5 menit sampai rumah Allah turunkan hujan. Jaga akidah kita. Jangan bilang sebentar lagi sampai rumah kok datang hujan duluan. Jangan itu. Dah biarkan turun hujan, doa saja. Allahumma shayyiban nafi'a. Belum sampai rumah basah kuyup, enggak apa-apa. Di balik hujan itu ada pahala. Kalau kita menerima dengan sabar. Tapi kalau diterima dengan menyesali, menggerutui, berarti tidak ada pahalanya. Nah, ini kita sudah bahas di bab-bab yang dulu. Saya hanya mengingatkan untuk diri saya dan pada panjenengan. Semuanya hujan jangan dicela. Nah, kita lanjutkan. Kemarin sampai kepada walihadza kana min alamati wujudi halawatil iman. Kemudian ini selesai ya. Selesai tentang at-tahakkumu ila ghairillahi wa rasuli. Berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Selesai. Tanda-tanda manisnya iman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Salasun man guna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara. Siapa yang punya 3 itu, siapa yang punya 3 bukan punya 1, dia akan mendapatkan manisnya iman. Hujan deras, kita beribadah kok merasakan nikmat, dapat manisnya iman. Kehujanan, kecapean, panasan, sampai sakit, kok merasa senang,
berjuang di jalan Allah, berarti dia sudah merasakan manisnya iman. Nah, siapa yang punya 3 ini, dia mendapatkan manisnya iman. Iyyakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Berarti yang paling dicintai adalah 2. Siapa? Yang pertama Allah, yang kedua Rasulnya. Kalau sudah menjadikan 2 ahabbu, lebih dicintai daripada selainnya, maka akan mendapatkan betapa iman itu rasanya manis, betapa orang yang beriman itu rasanya bahagia, rasanya sejahtera, rasanya senang. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, mencintai seseorang tidaklah ia mencintai kecuali mencintainya karena Allah. Ini yang sedang kita bahas ya. Yang sedang kita bahas, untuk mencintai seseorang tidaklah ia mencintai kecuali cintanya karena Allah. Kenapa seseorang mencintai seseorang? Kalau tendensinya selain Allah, tidak akan mendapatkan keimanan, akan mendapatkan pahitnya atau getirnya. Nah, maka cintailah orang karena Allah. Maksudnya apa? Cintailah orang-orang yang suka beribadah, malaikat, para nabi, rasul, solihin, sidikin. Kemarin begitu sampai sana. Dan yang ketiga, wa ayyakrahu ayyauda ilal kufri bada'an aqazahullahu minhu kama yakrahu ayyakdzufa finnari. Yang ketiga, benci kalau kembali kepada keingkaran setelah ia mendapatkan petunjuk, sebagaimana bencinya kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, kemarin sampai situ ya, kita lanjutkan. Fatuharimu mawalata a'da'illahi wa may yakrahullahu wa yakrahullahu umuman. Nah, tadi kan yang wajib itu diantaranya kita mencintai orang karena Allah. Yang diharamkan apa? Muwallah dengan a'da, yaitu berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Nah, berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Wa may yakrahullahu umuman, dan berkasih sayang kepada orang yang dibenci oleh Allah. Kalau Allah sudah membenci orang itu, maka jangan sampai kita berkasih sayang kepada mereka. Kalau mereka sudah ada memusuhi Allah. Memusuhi Allah itu maknanya bagaimana? Hukum-hukum yang Allah turunkan ditolak, dicela, dihina. Nah, sampai kepada pelakunya atau muslim yang melaksanakan hukum-hukum dari Allah, perintah Allah, kemudian dimusuhi, dicela, dihina, itu adalah musuh-musuh Allah. Jangan sampai seorang mukmin itu berkasih sayang hidupnya dengan musuh-musuh Allah dan orang yang dibenci oleh Allah. Wa bihadza yakunu din kulluhu lillah. Maka jadilah agama ketaatan hanya kepada Allah. Wa man ahabba lillah, dan barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha lillah, murka karena Allah, wa a'ta lillah, mengasih karena Allah, wa mana'a lillah, menolak atau mencegah karena Allah, faqad istakmalul iman, sungguh orang itu imannya sempurna. Jadi bagaimana? Mencintai karena Allah.
murka karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah. Dia dalam kategori sungguh telah sempurna imannya. Bukankah kemarin kita sedang membahas hadis ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi. Salah seorang dari kalian belum iman sempurna sampai menjadikan hawa nafsunya tunduk dengan apa yang saya bawa. Wa man kana hubbuhu wa bauduhu wa atahu wa manahu liyawan nafsi kana dzalika nuqsan fi imanihil wajib. Kalau ada orang kemudian mencintai sesuatu, murka sesuatu, memberi sesuatu, atau mencegah sesuatu didasari karena hawa nafsunya, berarti berkuranglah nilai keimanan wajibnya. Nilai keimanan yang sempurna nukson, maksudnya apa? Berkurang. Nah, tadi orang yang mencintai karena Allah, benci karena Allah, mengasihi karena Allah, menolak karena Allah, sempurna imannya. Nah, sekarang sebaliknya, mencintai bukan karena Allah, membenci bukan karena Allah, memberi bukan karena Allah, mencegah bukan karena Allah. Iman yang sempurna tadi jadi berkurang. Kalau berkurang jadi sempurna tidak? Tidak. Tapi masih mukmin tidak? Mukmin, bukan orang kafir. Dia seorang mukmin. Hanya iman yang sempurnanya berkurang di sana. Fatajibu taubata min dzalik, maka wajib harus baginya untuk segera bertaubat. Nah, maka hadirin rahimakumullah, kalau kita senang sesuatu, dasari itu karena Allah. Kenapa kita mencintai sesuatu? Oh, ternyata itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kita cintai. Kenapa kita cintai seseorang? Oh, orang itu melaksanakan perintah Allah. Orang itu siddiqin, syuhada, solihin, ulama ya. Cintailah itu. Kenapa kita murka? Kenapa kita marah? Kenapa kita gergeten? Karena Allah apa tidak? Kalau karena Allah sempurna imannya. Tapi kalau sebaliknya berarti imannya berkurang. Wa munasabatul hadis bil tarjamati bayanul farqi baina alil iman walin nifaq wal ma'asi fi aqwalihim awalim wa iradatihim. Hubungan hadis yang dibahas dengan tema yang diangkat itu menjelaskan perbedaan ya, perbedaan tiga kelompok: ahlul iman, ahlul nifaq, kemudian wal ma'asi, dan orang yang ahlul iman adalah orang yang beriman. Ahlul nifaq adalah, masih ingat nifaq kemarin? Jangan lupa. Apa nifaq? Apa nifaq? Munafik ya. Wal ma'asi, dan orang yang ahli maksiat. Ini sedang membedakan. Ini loh orang yang beriman. Ini loh orang yang munafik. Ini loh orang yang maasi, yang suka berbuat maksiat. Nah, penjelasannya ada di situ. Qauluhu qala Sa'bi. Berkata Imam Asy-Sya'bi, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulun minal yahud husumatun. Imam Asy-Sya'bi bercerita, ada seorang laki-laki dari kalangan orang munafik dan seorang laki-laki dari kalangan Yahudi. Mereka bertengkar. Nah, jadi yang bertengkar siapa? Orang munafik dan orang
Yahudi bertengkar terhadap sesuatu. Faqal Yahudiyu, orang Yahudi bilang, natakaham ila Muhammadin, ayo kita selesaikan perkara ini berhukumnya kepada Muhammad. Nah, yang mengatakan siapa? Orang Yahudi. Ayo kita datang kepada Muhammad, biar Muhammad yang memutuskan, gitu ya. Nah, li'annahu arafa annahu la yakhudhu riswa. Kenapa orang Yahudi minta dihakiminya kepada Muhammad? Karena orang Yahudi tahu bahwasanya Muhammad itu tidak mungkin mengambil suap. Nabi Muhammad SAW tidak mungkin akan mengambil suap, tidak mungkin disuap. Maka orang Yahudi pinginnya ayo kepada Muhammad. Orang Yahudi lebihnya Muhammad, bukan Nabi. Orang Yahudi kan tidak percaya. Tapi kalau berhakim minta kepada Muhammad. Kenapa? Muhammad tidak mungkin akan bisa disuap. Itu orang Yahudi. Wa qalal munafik, berkata orang munafik, natahakam ilal yahud. Kita selesaikan kepada orang Yahudi saja. Aneh toh? Yang berselisih orang munafik sama orang Yahudi. Orang Yahudi mintanya pada Muhammad, orang munafik, orang Yahudi saja larinya ke sana. Aneh ya? Li ilmihi annahum yakhuduna riswa. Kenapa? Orang munafik ingin diputuskan perkaranya kepada orang Yahudi, karena orang munafik tahu bahwa orang Yahudi itu bisa disuap. Nah, hebat ya ceritanya ya. Ini yang bermasalah orang Yahudi dan munafik, bukan orang mukmin. Mukmin mesti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi sama Muhammad, dia tidak mungkin bisa disuap. Tapi orang munafik tidak kepada orang Yahudi saja. Karena apa? Karena dia tahu nanti kalau kepada orang Yahudi akan bisa disuap. Maka nanti bisa dimenangkan perkaranya oleh orang munafik. Orang Yahudi tidak bisa kepada Muhammad. Bagaimana cerita akhirnya? Fattafaqo ayyatiya kahinan fi Juhainah. Nah, karena sama-sama ngotot, orang Yahudi kepada Nabi Muhammad, orang munafik pada orang Yahudi, kan nggak ketemu. Akhirnya sepakat jalan tengah, win-win solution ya. Akhirnya apa? Akhirnya keduanya bersepakat, kemudian mendatangi seorang dukun. Nah, jadi mendatangi Nabi Muhammad nggak jadi, mendatangi orang Yahudi nggak jadi. Yang didatangi siapa? Dukun Juhainah, yaitu di daerah Juhainah. Nah, udahlah. Karena orang Yahudi mintanya Muhammad, munafik nggak mau. Orang munafiknya pada orang Yahudi nggak mau. Akhirnya ya udah kepada dukun saja. Datang kepada dukun Juhainah. Wayataha kama ilaihi fanasalat. Maka keduanya datang kepada dukun, kemudian minta diputuskan kepada dukun tersebut. Maka turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unsila ilaika wa ma unsila min qablika yuriduna yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Ini turun ayat surat An-Nisa 60. Surat An-Nisa ayat 60 turun berkaitan dengan orang Yahudi dan orang munafik yang sedang sama-sama, dua orang sedang kena masalah gitu. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yang mengaku
kalau mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan dari sebelummu, mereka berkeinginan untuk berhakim kepada tauhid, dan sungguh diperintahkan kepada mereka untuk mengingkarinya. Dan setan itu berkeinginan ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka dolalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Nah, orang Yahudi dan orang munafik itu mengaku orang yang beriman. Ya. Mereka itu ngakunya orang beriman. Nah, maka turun ayat, lihat itu Muhammad, kepada orang-orang yang mengaku mereka beriman. Nah, iman kepadamu, iman kepada yang diturunkan pada sebelummu, tapi mereka berhakimnya kepada tauhid, kepada kahin tadi, dukun dari Juhainah di sana. Nah, padahal mereka itu diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu. Setan itu ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Nah, hadirin rahimakumullah. Lanjut ya. Ini berarti hadis yang terakhir ya. Nah, sekarang penjelasannya. Siapa As-Sa'bi? As-Sa'bi itu namanya Amr bin Surahil Al-Kufi, seorang alim pada zamannya. Dia adalah hafizon, seorang yang terjaga hafid, dan banyak sekali karya-karyanya. Saya baca terjemah saja ya. Karyanya banyak sekali. Orang hebat. Karena yakul, ini beliau berkata begini, ma katabtu sauda fi baydo. Nah, yang artinya saya tidak menulis dengan tinta hitam di kertas yang putih. Nah, apa maksudnya? Imam Asy-Sya'bi ya, dia bilangnya saya nggak pernah nulis dengan tinta hitam di atas kertas yang putih. Apa maksudnya? Kira-kira apa? Di sini ada footnote-nya. Bi siddati hifdhihi wa istighnaihi bihi minal kitabah. Karena Imam Asy-Sya'bi itu sangat cerdasnya, sangat cerdas, hafalannya kuat, maka beliau tidak menulis. Nah, kalau kita kan beda ya, kita cerdas enggak? Saya kalau ngaji bawa buku itu tak tulisi, kadang di HP tak tulisi gini ya, karena saya bukan orang yang siddatil hifzihi, hafalannya bukan yang kuat, tulis gitu sampai rumah lupa ya. Saya biasanya begitu kalau ngaji bawa catatan. Tapi kelas Imam Asy-Sya'bi tidak perlu saya mencatat gitu ya. Sehingga kalau sekarang orang ngaji nggak catatan ya termasuk niru Imam Asy-Sya'bi ya. Imam Asy-Sya'bi ya. Niru tidak nulisnya ya. Mudah-mudahan meniru juga hifdznya ya. Meniru apa? Hafalannya. Wa truka khalqan katsiran minas sahabati wa asa sab'an wa samanina sana. Qala Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa beliau itu tadi begini ceritanya ya. Beliau itu berjumpa banyak sahabat. Nah, beliau banyak berjumpa dengan sahabat. Berarti beliau siapa? Tabi'in. Beliau banyak berjumpa dengan para sahabat. Berarti tidak berjumpa dengan Nabi ya. Berarti namanya tabi'in. Usianya sab'an wa samanina sana. Sab'an 7, samanin 80. Jadi usianya berapa? 87 tahun.
Wa fi ma qala Usabi ma yubayyin annal munafiqa yakun wa sakarahatun li hukmillahi wa rasulihi minal yahudi wan nasara. Nah, nih lihat coba. Kenapa nih mau dibahas. Kenapa orang Yahudi mintanya kalau dihukumi minta kepada Nabi Muhammad. Sedangkan orang munafik tidak mau. Aneh ya. Munafik kan kalau di depan kita ngomongnya beriman. Oh, kita sama-sama orang beriman kok. Kita sahabat, kita satu front, kita satu barisan ya. Nah, tapi di belakang mereka. Ini mau diceritakan bagaimana. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan ya. Orang munafik itu adalah orang yang paling benci dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal yahud wan nasara dibandingkan dengan orang Yahudi dan Nasrani ya. Orang Yahudi dan Nasrani kebenciannya terhadap hukum Allah dan hukum dari Rasulullah itu paling berat. Nah, ini karakter ya. Ini tafsir sedang tidak mengajari kebencian kepada umat lain ya, tapi ini ingin menyampaikan fakta di lapangan ya, karena berdasarkan hadis tadi ya, orang munafik itu bencinya kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah itu melebihi bencinya orang Yahudi dan Nasrani terhadap hukum Allah. Paham dah Mas di sini? Nah, sehingga kalau ada orang munafik itu membenci kita berat sekali, fakta karakternya mereka. Orang Yahudi dan Nasrani juga tidak suka dengan hukum yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, hukum Al-Quran dan hadis, tetapi orang munafik itu lebih membencinya. Wa yakuna sadawata minhum li ahli iman. Bahkan orang munafik itu permusuhannya lebih ganas kepada ahli iman. Orang yang beriman itu sangat dimusuhi oleh siapa? Orang munafik. Orang munafik itu antara lisan dengan hati dengan perbuatan beda. Nah, gitu ya. Nah, orang munafik itu beda antara perbuatan dengan ucapannya. Di depan Nabi bilang iman, kembali kepada sekutunya, oh saya kan masih bareng sama kamu, saya hanya mengejek mereka gitu. Oh tidak, kurang ajar. Orang munafik begitu, jadi topengnya. Nah, kalau Yahudi Nasrani kan jelas ya, orangnya jelas itu. Tapi orang munafik nggak jelas Pak. Karena apa? Orang munafik berada dalam satu barisan muslimin, ya tidak diketahui. Nah, tapi ternyata permusuhannya asyaddu adawa minhum li ahlil iman. Oh, memusuhinya lebih ganas kepada ahlul iman, kama huwal waqi fi hadzal asminati wa qabliha min i'anatil aduwi al muslimin, sebagaimana sudah terjadi pada masa sekarang dan masa sebelumnya dulu. Bagaimana mereka itu membantu musuh untuk mengalahkan umat Islam. Coba. Orang munafik itu punya upaya membantu musuh untuk menghancurkan muslimin. Hari ini dan juga masa yang lalu. Kata siapa? Kata Musonif, pengarang kitab ini menjelaskan begitu. Dulu orang munafik membantu musuh. Nah, aneh ya, membantu musuh. Sekarang juga sama, orang munafik itu dia itu membantu musuh untuk menghancurkan umat Islam. Wahir suhum ala itfa'i nuril islami wal iman. Orang munafik itu semangatnya luar biasa
Orang munafik itu sungguh-sungguh sekali untuk memadamkan cahaya Islam dan iman. Siapa? Orang munafik. Orang munafik begitu semangatnya luar biasa. Wa khirsuhum, semangatnya mereka itu dalam upaya untuk memadamkan cahaya Islam dan cahaya iman. Orang munafik. Hati-hatilah kalau bergaul, berjuang dengan orang munafik. Kelihatannya membantu, tetapi setelah dibuka ternyata topeng, dia pakai topeng. Nah, gitu. Wa man tadabbara ma fit tarikh wa ma waqa minhu minal waqa'i arafa an hadha hal al munafiqina qadiman wa hadisan. Maka barang siapa yang mampu mentadaburinya, menghayatinya dalam tarikh sejarah ya. Jadi pendekatan historik, pendekatan sejarah. Orang mukmin tidak boleh melupakan sejarah. Perhatikan. Maka barang siapa yang memperhatikan tarikh sejarah Islam dan apa yang terjadi kepada mereka, kejadian-kejadiannya itu, maka dia akan mengetahui bagaimana sesungguhnya keadaan orang munafik sekarang maupun masa lalu. Kalau melihat tarikh Islam, maka kita akan mengetahui orang munafik dulu bagaimana, sekarang juga bagaimana, tidak berubah. Itu orang munafik. Waqad hadarallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ta'atihim wal qarb bi minhum wa huddu ala jihadihim fi mawadi min kitabi. Karena orang munafik itu begitu karakternya, maka Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai tunduk kepada mereka. Allah mengingatkan kepada nabinya jangan tunduk kepada mereka. Bahkan wal qarbi minhum, bahkan jangan mendekati mereka. Oh, masya Allah. Ini cukup tegas ya kitab ini ya, tegas. Jangan sekali-kali tunduk kepada mereka, bahkan jangan mendekati kepada mereka. Kenapa? Kalau sudah mendekati itu berbahaya. Apakah kita sedang diajari untuk membenci umat lain? Tidak. Saya tegaskan ya. Kita sedang tidak diajari untuk membenci umat-umat yang lainnya. Tetapi Al-Quran As-Sunnah sedang membuka fakta bagaimana karakter perilaku di antaranya orang munafik ya. Orang munafik itu punya karakter yang kayak gitu. Maka kalau mau berhukum ke pengadilan, mintanya hakim yang bisa disogok. Itu. Jadi perilaku orang munafik itu begitu. Kelihatannya begitu. Kelihatannya pakai pecis, pakai jubah, ya. Mungkin jenggotan gitu ya Pak atau dan sebagainya. Memang seperti itu. Tapi begitu mau urusan pengadilan, cari hakim yang bisa disogok. Itu orang munafik. Ngeri apa tidak? Sangat mengerikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Muhammad untuk memerangi mereka di dalam beberapa tempat. Sebagaimana firman Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wahluz alaihim. Hai Nabi, perangilah orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap tegaslah kepada mereka. Sikap tegas kepada mereka. Kenapa? Kalau tidak tegas nanti kita bisa kena pengaruh
ke sana. Ini sedang tidak mengajari kebencian ya. Tidak, tapi ingin menjaga akidah. Ingin menjaga nilai-nilai keimanan kepada kita. Maka dijelaskan di sini, di antaranya adalah ada nama Ka'ab bin Ashraf yang begitu memusuhi Nabi. Orang munafik memusuhi Nabi itu. Namanya Ka'ab bin Ashraf. Nanti kalau saya baca ceritanya, nanti dia mati, dibunuh oleh sahabat. Kenapa? Ya karena satu, ya al-adawa lin Nabi sallam. Yang pertama adalah memusuhi Nabi. Wal azalahu, yang kedua menyakiti. Sudah memusuhi, menyakiti. Wa izharu li adawatihi, kemudian dia apa? Secara terang-terangan juga memusuhi Nabi. Fantaqadha bi adahu, dan memutuskan perjanjiannya. Memutuskan perjanjiannya di situ. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, sami'tu Jabiran yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini jelaskan, man li Ka'ab bin Ashraf. Siapa itu Ka'ab bin Ashraf? Fa inna qad azallahu rasulah. Ka'ab bin Ashraf itu adalah orang yang sudah menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah. Kalau Muhammad bin Maslamah, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah, apakah engkau senang kalau saya bunuh dia? Qala na'am, betul, saya lebih suka kalau dia itu dibunuh. Kenapa? Dia memusuhi, dia menyakiti Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.